Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 8 yang Bapak banggakan, video pembelajaran kali ini adalah video kedua dari bab struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kali ini kita akan membahas tentang transportasi, respirasi pada tumbuhan, serta proses fotosintesis beserta faktor-faktornya. Untuk tujuan pembelajaran pada video pembelajaran ini dapat kalian lihat di samping. Simak baik-baik video ini, catat bagian yang penting dan pahami. Selamat belajar. Tumbuhan memerlukan zat-zat dari lingkungannya. Air dan mineral diserap oleh akar dari dalam tanah, sedangkan gas-gas seperti karbon dioksida dan oksigen diambil oleh stomata dan lentisel dari atmosfer. Air dan mineral masuk ke akar melalui epidermis akar secara difusi dan osmosis, kemudian dibawa ke daun oleh xilem. Proses pengangkutan air dan garam mineral melalui dua tahap, yaitu transportasi ekstravaskular dan intravaskular. Transportasi ekstravaskular. Transportasi ekstravaskular merupakan pengangkutan tanpa melalui xilem. Pengangkutan ini berjalan dari sel ke sel dan arahnya mendatar atau horizontal. Di dalam akar, pengangkutan ini terjadi dari bulu akar berturut-turut ke epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat, dan berakhir di xilem. Pengangkutan ekstravaskular terjadi secara apoplas dan simplas. Pergerakan air dan garam mineral melalui ruang antar sel disebut apoplas, sedangkan simplas adalah pergerakan air dan garam mineral melewati sel-sel akar melalui celah plasmodesmata. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar, pergerakan apoplas diwarnai dengan biru, sedangkan simplas dengan oranye. Transportasi intravaskular merupakan pengangkutan yang terjadi di xilem setelah air dan garam-garam mineral diangkut secara ekstravaskular hingga mencapai xilem. Terjadilah pengangkutan intravaskular. Faktor-faktor menyebabkan pengangkutan sehingga air dari akar sampai ke daun ialah A. Tekanan akar.
Transportasi ekstravaskular dapat terjadi melalui proses osmosis. Osmosis adalah gerak air dari larutan yang encer ke larutan pekat. Pergerakan air dari sel-sel secara osmosis inilah yang menimbulkan daya dorong yang disebut daya tekan akar. B. Kapilaritas. Kemampuan zat cair untuk merambat naik pada celah kapiler disebut kapilaritas. Begitu pula pada air yang terdapat di dalam silem, dapat merambat naik sampai ke daun karena adanya daya kapilaritas silem. C. Daya hisap daun. Pada daun terjadi penguapan atau transpirasi sehingga daun menarik air yang terdapat pada batang dan akar untuk menggantikan air yang menguap. Daya tarik yang timbul karena proses transpirasi pada daun ini disebut daya hisap daun. Respirasi tumbuhan. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga bernapas. Proses bernapas meliputi dua tahap, yaitu pertukaran gas dan respirasi sel. Pertukaran gas adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida melalui alat pernapasan tumbuhan. Alat respirasi tumbuhan. Proses respirasi diawali dengan proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida melalui alat pernapasan. Alat-alat pernapasan pada tumbuhan yaitu A. Stomata, merupakan celah atau lubang yang dikelilingi oleh dua sel penjaga dan terletak di permukaan daun. B. Lentisel. Lentisel merupakan lubang-lubang di batang yang terbentuk akibat terkelupasnya kambium gabus, parenkima gabus, dan lapisan gabus. C. Rambut akar. Selain untuk menghisap air dan garam-garam mineral, rambut akar berfungsi sebagai alat pernapasan. Sel-sel rambut akar akan mengambil oksigen yang terdapat pada pori-pori tanah. D. Alat pernapasan khusus. Alat pernapasan khusus dihasilkan oleh kemampuan tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungan. Contohnya adalah tumbuhan bakau yang hidup di lingkungan air laut. Tumbuhan bakau mempunyai akar yang tumbuh di atas permukaan tanah untuk bernapas atau disebut akar napas. Sama halnya dengan pohon bakau, pohon beringin juga memiliki alat pernapasan khusus berupa akar gantung. Akar tersebut tumbuh dari batang dan menggantung ke arah tanah. Pada saat masih menggantung, akar ini menyerap uap air dan gas dari udara. Akan tetapi setelah masuk ke tanah, akar tersebut berfungsi menyerap air dan garam mineral. Pertukaran gas. Pertukaran gas tumbuhan dan lingkungannya merupakan bagian penting dalam respirasi. Pertukaran gas berlangsung secara difusi. Difusi merupakan perpindahan zat dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Proses respirasi. Proses respirasi merupakan proses penguraian senyawa organik menjadi air dan karbon dioksida untuk memperoleh energi dengan bantuan oksigen. Senyawa organik merupakan bahan bakar untuk respirasi. Karbon dioksida dan air adalah buangannya. Secara ringkas, prosesnya diuraikan di bawah ini. Senyawa organik ditambah oksigen menjadi karbon dioksida ditambah air dan energi. Glukosa, lemak, dan protein dapat diproses dan digunakan sebagai bahan respirasi. Jika glukosa digunakan sebagai bahan respirasi, maka gambaran prosesnya adalah sebagai berikut. C6H12O6 ditambah 6O2
menjadi 6 CO2 ditambah 6 H2O ditambah energi. Fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik atau karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari. Proses ini hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil. Proses ini terjadi di mesofil daun. Reaksi fotosintesis dapat ditulis sebagai berikut. Mesofil dan klorofil. Fotosintesis dapat terjadi pada batang dan daun yang mengandung klorofil. Bagian daun yang paling banyak memiliki klorofil adalah mesofil. Proses fotosintesis. Fotosintesis memerlukan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari untuk membentuk karbohidrat dan oksigen. Air dan mineral tanah diserap dari dalam tanah oleh rambut akar. Setelah sampai di dalam silem akar, air dan mineral mengalir ke silem batang, silem daun, dan akhirnya sampai ke mesofil daun. Pada tumbuhan dikotil, air dan mineral setelah sampai di mesofil daun akan masuk ke jaringan palisade. Karbon dioksida yang dibutuhkan oleh fotosintesis diperoleh dari udara. Karbon dioksida masuk melalui stomata dan akhirnya masuk ke jaringan mesofil. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Laju fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut adalah A. Kadar CO2 di udara. Laju fotosintesis meningkat seiring dengan naiknya kadar CO2 di udara. Akan tetapi, kadar CO2 yang terlalu tinggi dapat meracuni atau menyebabkan stomata tertutup sehingga laju fotosintesis terganggu. B. Suhu. Suhu hingga titik tertentu dapat meningkatkan laju fotosintesis. Namun suhu yang terlalu tinggi juga dapat mengganggu metabolisme sel. C. Cahaya. Energi cahaya yang diserap tumbuhan bergantung pada intensitas cahaya, panjang gelombang, dan lamanya penyinaran. D. Air. Jika kadar air tidak cukup, pembentukan karbohidrat dapat terganggu. E. Kadar O2. Kadar O2 yang tinggi dapat menghambat proses fotosintesis. F. Kandungan hara dalam tumbuhan. Unsur magnesium dan nitrogen sangat dibutuhkan dalam pembentukan klorofil. Apabila unsur tersebut tidak cukup tersedia, dapat berdampak pada laju fotosintesis karena pembentukan klorofil terganggu. Anak-anakku, video pembelajaran kita kali ini sampai di sini, sampai faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Mudah-mudahan materi kali ini, yaitu mulai dari transportasi, respirasi, dan juga fotosintesis, dapat kalian pahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semoga kalian tetap rajin belajar dan semangat untuk mempelajari IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.